sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun kau masa iya, malu atuh sama tetangga. Nah, ini. Jadi sebenarnya Idul Fitri ini adalah silaturahim. Pakaian bagus, emas, yang punya emas silakan pakai, yang punya jam silakan pakai, punya kendaraan karena jauh silakan pakai mobilnya. Yang punya uang berlebih silakan bersedekah. Karena intinya di sini adalah li ta'zimil tilkal auqat wala li tahsini manzaril insan wa li tahsini atau li ta'zimil malaikatul hadirina fi tilkal auqat. Nah, kalau niatnya untuk pengen kelihatan kaya, ya itu ya nggak akan dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi kalau misalkan ikhlas karena Allah pengen membantu atau pengen memberi, bahkan ngasihnya bukan cuman ke keponakannya saja, tapi kepada fakir miskin, ya, bayar zakatnya nggak telat. Yang penting mah itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada. Nah, sekarang berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Dinhar, sebagai host dari podcast Mutu TV edisi Ramadan. Nah, untuk kali ini kita kedatangan perwakilan dari level 6. Tapi sebelum saya memperkenalkan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih? Oh ya, semuanya. Oh, mungkinkah diri ini? Aduh, enggak, saya sengaja biar enggak tegang ini. Narasumber dari tadi keluar asap terus kepalanya ya. Oke, mari kita sama-sama sambut narasumber kita dari level 6, yaitu Bu Rina dan Pak Naufal. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana, Bung? Ini saya sehat, kalau sakit di rumah sakit saya. Ini kita alhamdulillah sudah memasuki hari keberapa ini Ramadan ini? Kalau nggak salah ke-18. Ke-18 ya? Tergantung yang mana dulu gitu yang maksudnya. Mana dulu? Pemerintah atau ya, tahulah ya. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah sudah hari ke-18. Hari ke-18 ya. Berarti kalau udah mendekati H-10 Lebaran, Masya Allah. Masjid ini mulai kosong. Masjid kosong, pasar baru penuh ya. Sahur pun seadanya saja. Sahur seadanya. Seadanya. Kadang kalau ada telur ya telur, kalaupun ada uyah ya uyah aja. Biasanya gitu. Buka puasa ini ya, jadi jarang di rumah. Jarang di rumah. Buka puasanya di luar sudah terus. schedule-nya sudah banyak. Jadi bukber tanggal segini, jam segini bukbernya di sini. Di Ciwok anggap ya. Tanggal segini dengan grup ini di sini. Insya Allah kantong menipis. Oh, Masya Allah. Kok beda ya saya? Beda saya. Kalau Bapak gimana? Saya gini, Bu. Jadi 10 hari pertama itu ya, biasanya saya sahur nih sama keluarga. Itu biasanya menunya komplit. Ada telur ya, kalau ada ikan ya kita ikan, kalau ayam kita. 10 hari kedua udah ngurang tuh, tinggal telur gitu ya. Biasanya ada sirup, sekarang air putih. Nah, 10 hari terakhir saya sama keluarga biasanya emih, Bu. Emih itu nggak usah kita minum, nggak usah, karena mie-nya yang berkuah. Ya, itu dicampur sama bakso, betul. Dicampur sama sawi,
Jangan lupa cengek dan tomat. Wah, lekoh insya Allah cukup. Masya Kenyang gitu sampai ke maghrib. Gak cukup gaji di sini. Masya Allah, jangan gitu dong. Ini kan cuma jok aja. Iya. Oh, ini cuma jok. Saya kira serius, Bang. Saya udah mau minta nomor rekening, mau saya transfer. Jangan dong, Sumpah. jangan. Biar kebetulan kan bulan Ramadan ini harus banyak infak betul. gitu kan. Saya mau infak tadi. Tidak usah. Nggak usah ya. Sedekah saja, senyum. Sedekah ya. Nah, ini kan jadi fenomena di Indonesia itu kalau sudah mendekati Idul Fitri itu kita biasanya baju baru. Iya, Bahkan ada ibu-ibu yang bapak, tuh batur mah geus meuli baju gitu katanya. Ayo cek suaminya teh apa cik? Naon puasa nage acan geus boleh baju baru. Nah. Tapi di Indonesia itu biasanya ramenya itu 10 Ramadan, apalagi kota Bandung. Bandung itu terkenal dengan musik, fashion, dan mojangnya yang garelis. Kulinernya juga. Nah, jadi orang Jakarta, orang Bogor, dan orang-orang yang Indonesia itu pada belanjanya tuh ke Bandung kebanyakan. Blok aja semuanya pada ke Bandung ya. Iya, makanya macet sekarang teh kalau di Bandung teh. Nah, ini kan sudah mau masuk fase-fase belanja baju baru nih. Kalau Bapak Nopal sendiri udah belanja baju baru belum? Alhamdulillah saya belum, Mas. Belum. Ya, semoga yang menyaksikan ini wah terenyuh gitu maksudnya. Apa terenyuh rek merek gitu. Mau ngasih Enggak maksudnya. Berarti ya Allah, Bapak Naufal dan semua saudara. Bapak udah beli ya? belum. Belum. Berarti termasuk. Berarti fokus sama ibadah gitu maksudnya. Tapi saya ada niatan nanti mau beli. Nah, kalau Pak Nopal ini ada niatan mau beli nggak atau ya udahlah, baju saya udah masih bagus kok sekarang. Misalkan ada rezeki lebih ya insya Allah lah saya beli. Tapi sebentar, emang kalau lebaran mesti baru ya? Iya, makanya saya nanya. Kalau saya mah kan karena sudah balelel bajunya. Jadi Tapi biasa, soalnya gini nih, kalau kayak pengalaman aku ya, kalau aku kan ya secara gitu, kalau sekarang udah gadis beranak 3 gitu ya, gadis beranak 3. Karena dulu ada lagunya, kalau biasanya kalau aku teh suka ngikutin dari belakangnya kan ada lagunya gini kalau nggak salah tuh. Baju baru, Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Satu kali lagi, sepatu baru, Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. tak ada pun kok masa iya, malu atuh sama tetangga. Nah, ini kayak gini. Atuh, masa gengsi ya. Ih, hanya apa pengalaman Pak Wahyu, Pak Noval ya. Kalau aku ini mah ya, bukan sekarang aja sih, dari zaman aku litiknya dulu dari kecil. Jadi suka gini, aku nih ya waktu kecil, jangan SD lah pokoknya, ketemu sama teman, gimana bahasa Sundanya saya mah orang kampung di Ciamis mah kieu cenah. Hei Neng cenah, Rina cenah, adik kamu lebaran geus meuli baju sabaraha hiji. Tah pasti gitu. Kan ngahuleungnya. Da urang mah ari dibeli baju ge henteu, akeun bae da simpening urang pasti menang duit. Nah baheula mah kan kitu nya. Nah sekarang mah ari urang mah cenah ai saya mah yo tingali calana jeans nanya geus aya 3 warna biru hidung nu kitu sagala disebutkeun. Kaosna mah acan baju nanti ngaranna gamis mah ya baju muslim teh. Sendalna teh kudu itu sendal karpil baheula mah nya karpil mun teh bata. Itu teh yang paling umur ayeuna mah sepatu Dior apa sepatuna anu mehong lah ayeuna mahal-mahal sekarang. Dulu mah itu bahagia banget kalau dibeliin sepatu bata kalau nggak sepatu karpil. Masya Allah. Itu paling senang. Sama ini Apa? Nyekerman. Ya. Tahu sih mereknya Nyekerman. Kalau nggak New Era, eta paling cocok di zamannya. Nah itu pasti pada riuh begitu. Sampai sekarang pun akhirnya saat saya pulang kampung, dan saya mah pasti mudik ya. Secara kan saya mah perantauan ke sini. Pasti ditanya, anak saya yang akhirnya sekarang ditanya,
Ditanyanya sama saudaranya. Jadi ponakan saya. setiap generasi tuh pasti ada Ya, pertanyaan. itu kayak tradisi gitu. Pasti Betul. ditanya, hei orang Bandung, nggak secara ya aku tes soal orang Bandung. Orang Bandung dia terkenal passionnya Iya, kuliner. iya. Pokoknya meskipun gaya. mereka nggak tahu, padahal kita belinya di Gede Bage, merenya anu 100.000 Masya kilo kan nggak tahu Allah. kalau dipakai sama orang kota mungkin akan berbeda ya, value-nya akan berbeda. Datang ke lembur pasti diginiin, hei eta orang kota cenah, kumaha tos meser acuk cenah, mama mau meserkeun sabaraha hiji, nah anak saya dibeliin berapa baju sama mamahnya atau uminya. Ya anak saya mah apa adanya, udah ditanyain sebelumnya. Umi, ari aku teh nanti dibeliin baju berapa banyak. Anak saya akhirnya begitu. Jadi oh emang mau berapa? Ah itu oge mah dibeliin kaosnya 2, bajunya 2, celana 2, atau mau sendalnya nanti sendalnya harus. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki teh kudu beli baru. Masya. Padahal kalau dipikir, perasaan baru kemarin awal Ramadan kamu udah beli sendal, udah pegat teanya, udah putus. Beli nu baru. Kasarna gitu. Tapi lebaran udah nggak mau pakai yang itu. Nggak afdol cenah. Tapi kalau saya bukan tipe anak seperti itu kalau saya. Ya beda ya. Kalau saya mah tipe anak yang ken baik, nggak apa baju nggak baru. Yang penting amplopna kudu loba. Eta saya. Iya mah pasti itu mah. Heuh. Nah kalau kata Pak BBM Opal ini naik mah, ya sekarang teh ya, kita ada nih, ngapau Mas ya. kan Pak Opal juga mungkin sudah berkeluarga ya, Iya, sudah betul. punya anak. Alhamdulillah. Anaknya pasti kan udah komunikasi sama Pak Opal. Alhamdulillah, ya. Nah gimana nih kalau tradisi di Subang, ya biar orang Subang kan beliau itu. Kalau di Subang gimana biasanya? Jadi gini, ini teh mau dijawabin ya teh? Nya Iya, ya. kira aku henteu. Ya, Salah. jadi kita gini ya, kita melihatnya pada fenomena ya. Jadi dalam ngobras ini ya, obrolan santai gitu Oh, iya. kan, Masya Allah ya. Semoga jawabannya tidak sesuai dengan hawa nafsu, tapi bersanad terhadap Rasulullah dan Quranul Karim. Jadi kalau sepengetahuan saya mungkinnya yang telah diajarkan oleh guru-guru terdahulu gitu. Jadi dalam kitab Mustadrak ala Sahifaini gitu ya, Tahu nggak? kitab karangan Al-Hakim, insya Allah lah. Kasih tahu aduh. Sebentar, lihat nggak ekspresi saya, ekspresi kayak Oh gini gitu, teh, iya, mahal. iya. Aduh, Makanya dengerin aja dulu lah. Oh, iya, iya. Insya Allah ada berkah gitu ya. Iya. Nanti tanyakan ke Syekh Google. Oh, saya Siap, Google siap. gitu ya. Dalam kitab Mustadrak karya Al-Hakim, Mustadrak ala Sahihaini Bukhari Muslim itu dikatakan bahwasannya tentang pakaian baru, Kang. Ya teh. Jadi an Zaid bin Hasan bin Ali an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidaini annal basa ajwada ma najidu wa annal tayyada ma annal tayyaba bi ajwada ma najidu. Artinya Jadi gini, dari Zaid bin Hasan bin Ali dari ayahnya radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini 2 hari raya untuk umat muslim. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintah saya, kata Ali, itu untuk memakai pakaian yang terbaik. Apa yang kamu temukan? pakaian terbaik. Apa yang kamu temukan, dan memakai wangi-wangian atau parfum sekarang yang terbaik yang kamu temukan. Tapi yang harus kita bawahi ini, temukan di sini itu bukan temukan jalan gitu ya, ke depan rumah tetangga, nemu baju bagus bisa buat lebaran, bukan gitu, tapi yang terdapat di rumah. Maling ya Jadi yang terdapat di rumah yang kita garis bawahi, baju terbaik ini bukan harus baju baru, tetapi baju terbaik ini adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya apa saja? Menutup aurat gitu untuk akhwatnya, khususnya Anissa. Karena sekarang ini banyak wanita yang menutup aurat tapi seperti, maaf, ada solehah. Solehot. Saya tidak bilang ya. Saya tidak bilang. Anda menyembah karena enggak, yang saya tahu Itu, ya. aurat itu ditutup, bukan Ya. dibungkus Iya, gitu. betul. Ada dibungkus makan semua lekukannya kelihatan gitu. Lepet artinya. Yang kedua ini tadi menutup aurat, kemudian tidak berlebih-lebihan. Ya, artinya tidak mukhtalun fakhurtu, kita memakai pakaian itu berlebih-lebihan, karena yang selalu berlebih-lebihan itu akan memicu pada diri ini berasa ria. Oh. Gitu. Makanya kan tadi sepatu baru, alhamdulillah, enggak punya kok, masa iya, malu sama tetanggaan gitu ya.
Sebenarnya gengsi intinya. Karena Jadi emang biasanya begitu. Kadang kalau kita mau ya kalau di sini kan ada yang ke masjid, ada yang ke lapang ya, ke lapang besar gitu, ada ke aula atau sholatnya bareng-bareng. Pasti pengen datangnya itu terakhir-terakhir. Karena apa? Bakal dilihat dari ujung ujung rambut sampai ujung kaki. Pura-puranya nih ceritanya. Saya bawa mau kena jeng ke lapang. Kan terakhir datangnya tuh ya. Diliatin pasti orangnya lagi duduk. Luhut mah pasti gini. Ngeliatin. Otomatis kan wah jadi bahan kelihatan kan. Seneng ya kayak gitu ya. Ya kan biasanya begitu, Pak. Biasanya begitu. Enggak, maksudnya ada orang-orang yang senang jadi pusat ya. perhatian gitu Nanti ya. dia ngegosipinnya biasanya terakhir. Tahu nggak tadi ya si ibu eta tinggal emas naruncum. Coba mau kenana renda-renda gitunya. tapi maaf nih, maksudnya bukan motong. Ini ada kejadian di Lembur ya, di Lembur nih. Di Lembur itu kampung. Maaf penonton di Lembur itu kampung ya. Ini dari Los Angeles semua ya, dari Ini ada kompleks semua. Oh iya, anak komplek. Jadi di kampung tuh jadi sibuk. Kalau 5 hari sebelum hari raya teh orang-orang pergi ke toko emas. Saya teh, ini teh, itu ke toko emas teh mau ngapain? Ini ladang segon. Segon teh beras gitu, beras gini dikumpulin, beli emas. Dari sini sampai sini, masya Allah, ginding atuh ya. Jadi lamun ditanya, teh, upami toilet di mana? Di paling itu. Gitu. Kalau mau paha kan sudah salat Id gitu kan, sudah salat Id terus mau safati mendidik kieu. Enggak. Apa biar kedengeran tring. Tapi karena saya tidak memakai emas, Kang ya, saya jadi terpikir sini. Tapi astagfirullah, saya enggak ngelakuin ya. Karena saya ngelakuin buat olahraga gitu. Saya ingin membesarkan gitu ya, sampai ototnya si tandar ini kuat. Jadi pas kan banyak yang mudik nih. Kang punten, kalau kampung ini di mana? Paling itu. Itu ria juga kan. Nggak boleh, makanya kalau ria itu nggak boleh ya. Makanya lain makan emas, makanya kan oke. Investasinya di body. Makanya kan ria nggak boleh ya. Maksudnya kayak ini tuh mau dibahas nggak sih? Dari mulai bagaimana bersolek, bagaimana memakai baju gitu. Mau dibahas apa tidak? Ya gimana yang Oke. Gimana? Kan aku Jadi kita tahu kalau di aku teh begitu, aku teh nggak mau ya terjerumus dari mama yang begitu. Maaf, gitu. ini terlalu. Ya terbaiknya gimana? Oke, siap. Gitu. Masya Allah, ini flow banget ya, mengalir banget ya. Jadi gini ya. Jadi kalau menurut hadis seperti yang tadi, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menganjurkan kita untuk membeli pakaian baru, tetapi memakai pakaian dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang ada di rumah kita. Kalau masih bagus ya pakai aja. Tapi beli, ya. catatan bahwasannya sesuai dengan syariah. Yang digarisbawahi pakaian bagus itu adalah pakaian nyaman yang bersih, membuat haibah kita atau dalam diri ikut berwibawa, kemudian tidak memalukan dan sangat nyaman ketika dipakai untuk ibadah. Karena ada baju-baju mungkin bagus, kita serak, kita bagus, tapi dipakai ibadah nggak nyaman. Jangan dipakai sebaik-baiknya. Lagi sholat, ininya gambar apa gitu ya. Kadang yang celananya merecet tuh waktu ruku gini. Wah, ribut. Apalagi kalau ininya lepis pendek ya. Lagi tahiyatnya kelihatan gini-gininya. Astagfirullah. Ya, ada ceng-celengan. Enggak, saya ini iya. Oh iya, maaf. Kemarin saya ngalamin itu, lagi jamaah depan saya itu ada yang astagfirullahaladzim. Oh, kalau gitu kan belakangnya ini mau ngasukin koin ya. Iya. Bawaannya pengen sedekah, saya ngenceleng. Masya Allah. Ya, itu kan sudah dibahas ya tentang pakaian, Kang. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang bersolek. Jadi bersolek tuh berhias diri gitu. Ya. Yang perempuan ingin lebih cantik, yang laki-laki ingin tampan rupawan gitu kan. Tapi bolehkah itu dilakukan? Jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menukil perkataan seperti ini para ulama, pada muqaddimin, ulama mutaqaddimin, para salafiyin, para sahabat ajmain. Jadi gini, inna tajamula adatun kana adatan mutaqarriratan min bainihim. Fala yunkaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolek itu atau mempercantik diri ini memang sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang itu.
Tetapi yang digaris bawahi adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Karena innallaha la yuhibbul musyrifin. Karena banyak seperti tadi emas anu agung badana palih mana palih dinya. Wah, seueur lah pokok namanya. Jadi seperti tadi bagi-bagi ini terlihat kaya, jangan terlalu memaksakan ataupun yang lain-lain. Karena ada ancaman bagi orang-orang yang berlebihan dan menyombongkan diri ketika di mana saja, baik itu di waktu apa saja gitu ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'assiran khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi janganlah engkau memalingkan wajahmu karena rasa sombong. Karena kan kita pakai bajian bagus ya, emas dan lain-lain, datang ke lembur, datang ke kampung halaman, asa kita teh abdi pangkotana gitu. Orang lain mah kan gitu misalkan sombong gitu ya. Kota ke lembur gitu teh mencirining ya, suksesan gitu. Iya, itu tidak boleh. Makanya janganlah engkau berjalan dengan keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan itu langsung kita bercapek-capek puasa 1 bulan untuk mendapatkan pahala karena sedikit derah saja rasa sombong dalam hati ini gugur semua pahala. Kan kita nggak mau kan, betul ya? Nggak mau. Jadi sebenarnya Idul Fitri ini adalah silaturahim. Pakaian bagus, emas, yang punya emas silakan pakai, yang punya jam silakan pakai, punya kendaraan karena jauh silakan pakai mobilnya, yang punya uang berlebih silakan bersedekah. Karena intinya di sini adalah li ta'zimil tilkal auqat wala li tahsini manzaril insan wa li tahsini atau li ta'zimil malaikatul hadirina fi tilkal auqat. Jadi Idul Fitri ini adalah mengagungkan, kita menghormati, kita sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita telah melewati fase ujian ini. Idul Fitri ini ujian bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat, orang yang kuat tidak akan mengaku kuat ketika bulan Ramadan. Yang asalnya nunjuknya gini karena tidak makan dari pagi hari sampai sore hari, dia pasti nunjuknya paling mana, paling dinya datos taetan lagi ya. Bener ya? Asalnya orangnya kuat, tapi karena bulan Ramadan ini adalah seru tarbiyah, ini adalah bulan pendidikan bagi semua orang. Asalnya orang kaya membuang-buang makanan, karena dia sekarang bulan Ramadan, dia berpikir, begitu berharganya bentuk makanan teh. Air putih ge betul jam 12 apa terus kieu teh atuh cocok cucunguk teh asa korma atuh. Betul ya. Ya, syukuran kemana? Mana hiji? Aduh, punten. Kirain teh hilang, aduh. Sini. Kirain hilang kaki saya, aduh. Sini. Bisikin lamakan lama. Biasanya kan gitu, biasanya mah. Ya. Bisa jawab. Lebaran berarti tidak harus baru. Nah, ya, yang baru kalau kan gini, Lebaran baru nih pasti baru. Maksudnya dari Lebaran baru itu apanya? Jadi apanya? Gini, gitu. Lebaran baru ini menurut para ulama ini dijelaskan bahwasannya laisal aidi liman labisal jadid wala innamal aidu liman khaufa yaumal wa'id. Itu dijelaskan bahwasannya kembalinya ke fitrah kita ini bukan untuk yang memakai pakaian baru, bermegah-megahan, memberikan apa kepada orang lain, bukan. Tetapi bagi siapa saja yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dalam dirinya itu terasa sangat takut untuk menghadapi hari pembalasan. Itu artinya. Karena kalau kita takut hari pembalasan, maka keimanan dan ketakwaan kita itu akan meningkat, insya Allah. Karena al-imanu yazdadu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Seperti itu saja. Kan? Mana jadi serius kieu? Kan ngobrol santai. Iya,
Enggak, Pasti. kan mikir. Pasti. Oh iya. Kayak kan gini, kembali ke kayak kembali ke Gimana? fitrah sana Oh ya. iya, kembali ke fitrah. Saya masih nggak percaya. Apa? Tadi kaki saya bisa hilang. Iya. Saya masih bingung. Astagfirullah. Saya kira aduh diamputasi. Jadi malah nggak usah mikirin Takut apa ya? tetangga ya. Iya. Meskipun baju kita nggak baru nih, entah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi saya pengen beli baju. Bagus. Nggak apa-apa. Bagus. Apalagi itu Pak Soalnya baju saya udah pada belel. Tapi kalau ada yang diskon kasih tahu ya. sebentar. Gajinya berapa? Aduh, ya cukup lah. Pokoknya kalau ada yang diskon kasih tahu ya. Oh ya. buat saya, Sama dong ya, Iya. sama saya pemburu diskon kita. Pokoknya mah kalau Biasa kamu nunggu nanti 2 hari mau takbiran biasanya diskonnya gede-gedean. amin. Biasanya. Pokoknya mah kalau buy two get one. Nah, nu get one aja abdi. Get one buy one get one maksudnya. Beda atuh celana saya nomor berapa, dirimu nomor Harus berapa. sama, biasanya sama ukurannya. Nggak boleh beda. Apalagi harganya nggak boleh Itu mahal. tangkal kan? Oh belum. Mohon. Ya. Ya, Jadi kalau tadi kan tentang pakaian ya, tentang pakaian baru, pokoknya semuanya bersolek gitu ya, dan berlebih-lebihan itu tidak boleh. Nah sekarang kalau misalkan kita pengen, biasanya kalau kumpul keluarga itu kan jadi ajang apa sih? Jadi ajang, wah ini loh saya sukses ya, jadi ajang menyombongkan diri. Jelaskan tadi. Mas gak merhatiin ya? Enggak, bukan. Ya. bukan ke situ maksud saya. Nah, kalau misalkan dia ini bagi-bagi THR ke keponakan-keponakan gitu Juga kan. sedang ngantri ya kayak gini. Jadi kalau misalkan yang lainnya cuman ngasih 10.000, 20.000, dia ngasih 100.000, habis itu dia, hei anak-anak sini ini 100.000. Diliatin tuh diginiin tuh uangnya. Tuh, Uwa mah ngasihnya 100.000 ya, si Bibi mah cuma 10.000. Sini Kak Uwa atuh. Nah, itu gimana itu? Coba pertanyaannya kayak sinetron Indosiar. Kayaknya Tapi emang suka kejadian Kok- terus itu tiap kok tahun gitu kayak ya? gitu Pak Opal. kok Pasti dengki, ada kok adanya orang dengki banget. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf Pak. Gak dipungkiri, coba semuanya iya. pasti ada begitu. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi Suci banget. enggak bukan saya suci ya. Jadi asa bingung gitu berpikir, oh, Emang Ya. Bapak ini dari keluarga baik-baik. ya enggak sebenarnya mah ya baik baiknya sakitulah gitu maksudnya. Jadi semuanya itu memang akan berdasarkan pada niat Kang. Memang yang namanya ria itu kan tidak boleh dari awal tadi menyombongkan diri. Jadi segala pahala terhapuskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan mencium surganya saja tidak boleh. Tapi semua akan kembali pada niat. Kullu amalin biniyat walikulli imri'in manawa faman hajara ilallahi birrasulih fa hijratuhu ilallahi rasulih wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma asaba ilaihi. Jadi Amin Allah. jadi yang namanya Ustaz doa hijrah aja. gitu nya, yang Panjang. namanya Subhanallah, niat, Ustaz ini, Nopal niat nih. ini ya niat. Yang namanya kita melakukan apa saja, kegiatan kita nih, duduk di sini ngobrol sama Tetes, ngobrol sama Akang, kemudian sama Bu Haja semuanya ini, sama Akang semua ya. Semua ini bagaimana niatnya Kang? Semua ini. Jadi 99% apa yang kita lakukan ini pasti berkaitan dengan niat. Dan itu akan kembali pada niatnya diri kita sendiri gitu maksudnya. Memisahkan bersedekah kepada orang lain 10.000, ini 100.000. Nah, kelihatan sama orang lain, tapi kalau niat kitanya baik, itu akan menjadi baik. Siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menyedekahkan sumur di Mekah dan Madinah? Semua orang tahu. Siapa nama ayahnya Umar bin Khattab? Siapa? Khattab lah. Umar bin Khattab. Nah, lanjut. Oh ya gitulah ya. Masya Allah ya gitu. Jadi pokoknya dalam mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan ini, semua baik itu pakaian telah dijelaskan. Pokoknya dalam semua bentuk ibadah sehingga kita itu akan berhijrah. Hijrah itu ada makani, hijrah maknawi ya. Hijrah makan dari sini ke kelas misalkan. Kalau hijrah maknawi itu jadi seluruh ruhian wa jasadian kita ini akan berhijrah kepada yang lebih baik.
Oleh karena itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih istiqomah gitu. mungkin ya. Karena waktu itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu ada satu sahabat, aduh saya lupa sahabatnya. Karena langsung disebutnya Ummu siapa gitu. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk perempuan. Maka hijrahnya juga karena untuk perempuan. Nah, sekarang karena kita akan insyaallah lah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, rezeki berkah, Allah luaskan semuanya, dan Allah menghindarkan kita dari semua bentuk masalah lah ya. Jadi intinya semua itu berawal dari niat. Kalau niat tadi bagi-bagi THR untuk supaya kelihatan rich gitu. Oh ini loh, Crazy Rich Bandung. Wis, bagi-baginya THR-nya satu ponakan 100.000. Beda sama uwa-uwa yang lain mah. Nah, kalau niatnya untuk pengen kelihatan kaya, ya itu ya nggak akan dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi kalau misalkan ikhlas karena Allah pengen membantu atau pengen memberi, bahkan ngasihnya bukan cuman ke keponakannya saja, tapi kepada fakir miskin ya, bayar zakatnya nggak telat. Yang penting mah itu sih ya. Insya Allah akan mendapatkan pahala luar biasa. Tepuk tanganmu. Ini penontonnya ini kurang ini ya, kurang sahwab. Karena memang lagi puasa. Oke, penonton semangat dulu dong, penonton. Nah, gitu dong. Nggak kerasa ini kurang lebih kita sudah berbicara, ngobrol santai dengan Pak Nopal dan Bu Rina tentang fenomena yang ada di Indonesia. Mungkin ini menjadi sebuah tradisi Betul. di Indonesia. Al-adah muhakamah. Al-adah al-muhakamah kalau bahasa Soreangnya mah gitu. Nah, jadi kebiasaan ini akan menjadi suatu hukum yang apabila tidak dikerjakan teh asa gimana gitu. Asa kurang. Kalau kita nggak beli baju baru pas lebaran teh asa nggak lebaran, ada yang kurang gitu ya. Lebaran, Kalau lebaran nggak buat kue gitu ya, nastar. Kalau putih salju. Nah, kalau di ruang tamu nggak ada kongguan teh asa gimana gitu. Sama orson ABC. Yang penting mah kongguan ya. Mau isinya ranginang mau isinya apa aja. Atau keripik pisang. Keripik ya terserah ya. Jadi suasana lebarannya kelihatan. Serasa. Nih terakhir nih pertanyaan buat narasumber berdua. Nanti lebaran di mana? Kalau saya mah sudah pasti ya, mudik ke kampung halaman tercinta, Ciamis gitu. Ciamis. Ya, di Ciamis. Banyak orang Ciamis ya di. Tapi kali kan kelihatan dari wajahnya kan saya manis. Masya Allah. Kemarin waktu level 4 juga kita ngebahas Ciamis. Ciamis teh, Ciamis manjing dinamis. Oh yes. Kalau Pak Nopal ini mudik. Insya Allah. Umi, Hiha, Masya Allah. Abi di TV. Ini baru pertama kali loh saya depan kamera. Kalau Anda ketemu sama Umi Jia, apa yang mau Anda sampaikan? Siapa tadi? Ya Umi kan tadi. Aduh, jangan jadi fitnah dong. Enggak, kamu manggil istri kamu Umi kan? Oh iya. Umi Hilya, Umi Hiha, Hilya Halwa. Kalau mereka ada di melihat lagi menonton nih, apa yang akan Anda sampaikan? Nanti pakai soundtrack ini ya. Sedih ya. Siap. Biar rating naik gitu. Sekali lagi. Oh ya, pokoknya. Kemana udah? Oh ya, saya mudik ke Subang kan? Ke Subang. Mohon ke Subang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pulang ke Subang. Ini pulang ke Ciamis. Saya juga insya Allah bakal ke Soreang ya. Masih Bandung kalau saya. Kirain ke Tasik. Enggak, nanti ke Tasiknya setelah di Soreang. Oke, baiklah. Mungkin kita cukupkan untuk bincang santai ya dengan Bapak Nopal dan Ibu Rina. Semoga apa yang dibicarakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, jangan diambil yang buruknya. Karena kita juga hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari dosa-dosa. Astagfirullah. Nah, tepuk tangan dulu buat penonton juga. Ya. Ini penonton juga mantap ya, semangat. Meskipun tadi di tengah-tengah agak ya goyah dengan es campur. Kemana, Iya.
sebuah Karena yang saya rasain gitu Kang, jam segini teh. Iya. Ya. Baiklah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Kami ini sebentar lagi mau Idul Fitri. Kami dari SD Muhammadiyah 7 dan kru Mutu TV serta pokoknya bintang tamu semua kru yang terlibat, kami ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Selamat lebaran semuanya. Ya, terima kasih. Thank you.